Sudah semua belum? Apa? Dibagi aja page-nya nanti. Nggak keto ya? Nggak keto kayaknya keto. Oke. Nih. Nih. Nanti di... Udah ya. Kerjain sekarang oh. Biar nggak ada ini. Soalnya biar di rumah nggak usah terlalu. Sudah? Bentar, ini kenapa guys? Bentar. Ya. Tadi kita sudah ngerjain nomor 1 dan nomor 2. Ada yang mau ditanyain nggak? Tinggal kita jelasin aja. Untuk kardinalitasnya sudah paham ya? Ada yang kiranya, Mas kayaknya kurang tepat deh. Ini kan satu kategori kursus memiliki ya kursus kan. Terus kursus itu mendaftar dari banyaknya pendaftaran kursus. Gitu. Kira-kira ada yang kurang tepat nggak di kardinalitasnya? Sudah? Nomor 1 sama nomor 2 sudah belum? Sudah? Yang nomor 1, nomor 2 ada yang mau ditanyain nggak? Tidak. Bisa semua? Logika bacanya juga bisa ya? Nggak ada yang enggak. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Di sini itu nomor 3, buatlah entitasnya. Jadi entitasnya dari suatu skema relasinya. Kalian pahami dulu di situ ada 6 entitas. Ya. Sekarang kita coba memahami membacanya ya. Karena di sini ada belajar sama ulangannya itu benar-benar primary key-nya itu lebih dari 1. Dan belajarnya juga sama lebih dari 1 juga. Nah, gimana cara bacanya? Bahwa suatu murid itu berada di kelas kan. Jadi satu murid itu satu kelas. Ya, berada di satu kelas. Oke, terus satu kelas itu pasti memiliki 1 atau lebih. Ternyata di sini tuh wali guru. Di sini kan ada ini harusnya wali guru.
Jadi satu kelas itu memiliki satu wali guru, jadi one to one. Gitu ya. Terus guru di situ ada belajar, yang mana belajar itu foreign key-nya itu gabungan dari 3 entitas dan primary key-nya itu 3 juga. Jadi otomatis guru itu akan mengajar kita ke kelas langsung ya. Jadi belajarnya itu kayak relasi tapi dia itu entitas baru. Jadi guru itu mengajar kelas dan guru itu mengajar suatu mata pelajaran. Paham nggak? Jadi setelah kelas itu memiliki satu wali kelas, guru itu akan mengajar satu kelas bantuan. Dan guru itu akan mengajar suatu mata pelajaran yang mana mata pelajarannya bisa jadi lebih dari satu atau many. Itu. Paham ya? Jadi makanya kita ada bantuan belajar. Nah, kalau di suatu tabel itu namanya asosiasi entitas. Tuh. Paham nggak? Jadi itu kan primary kan lebih dari satu tuh. Paham ya? Logikanya paham nggak? Sampai situ. Soalnya kalau kita buat ke IID-nya itu pasti bisa, tapi cara bacanya paham nggak? Jadi suatu guru itu akan mengajar di satu kelas dengan bantuan primary key-nya itu nick gurunya dengan yang mana foreign key dari suatu kelas ID-nya. Paham ya? Paham nggak? Ada yang ini, ada yang ini, ada yang nggak paham. Yang mana coba? Jadi ini kan nick satu guru kan primary key dari guru kan. Dia menjadikan foreign key supaya bisa ke kelas ID-nya. Kita juga butuh kelas ID buat jadiin foreign key di belajarnya. Di mana satu guru itu bisa mengajar di suatu kelas. Dan guru itu bisa mengajar dalam suatu pelajaran gitu, mata pelajaran. Ini tinggal kita kayaknya satu guru itu juga satu matkul ya. Kecuali SD itu biasanya lebih dari satu. Kita one-to-one aja deh, nggak apa-apa deh. Kan ada kayak sama kayak di sama kayak di sama aja ya. Karena itu yang primary key sama FK1 sama aja sih. Sama aja. Yang penting cara bacanya juga sama. Cuma pertanyaannya itu kenapa ada entitas belajar gitu kan? Iya nggak sih? Karena itu suatu asosiasi dari entitas buat menghubungin ketiga dari entitas ini jadi biar kita itu bacanya apa ya? Logikanya itu nyampe gitu loh. Ada yang mau ditanyain nggak? Kita buat tabel relasinya ya. Kita buat di sini. Barangkali ini apa ya, size papernya kurang, itu tinggal kalian besarin aja. Jadi di sini itu ada murid, entitas murid sama ulangan, kelas, mata pelajaran, guru, dan belajar. Oh, dilanjut toh, dipraktekin toh. Terus nanti buat entitas relasinya itu sama, pakai yang kayak tadi. Ini kita entitasnya itu ada murid, ulangan, kelas, dan belajarnya tetap masih entitas ya. Jadi foreign key-nya itu nggak usah, kalau di ILD kan nggak usah ada foreign key-nya, nggak usah ditulis, yang penting primary key-nya aja. Mau bareng berarti ya? Bareng kita.
Kita pakai entitas yang ini. Murid ulangan. Oke, lapis. 1, 2, 6. Sebenarnya enak kalau udah jadi ya. Murid kelas, guru belajar. Murid kelas, guru, murid kelas, guru belajar mata pelajaran ulangan. Belajar mata pelajaran ulangan. Tiba-tiba buat kasih pertanyaan begitu ya. Terus buat foreign key-nya nggak usah di entitas atribut foreign key-nya nggak usah. Bedanya di situ. Huh? Apa ya?
Terus murid ke kelas itu kan berarti apa? Murid relasinya ya. Murid apa? Berada ya. Berada aja. Menduduki. Murid berada. Ayo dikerjain oh. Biar di rumah nggak usah dikerjain guiditnya. Berada. Terus kelas itu memiliki wali atau kelas dimiliki wali, berarti di sininya memiliki wali ya, memiliki wali guru, di mana guru itu mengajar suatu mata pelajaran, tapi dibantu dengan entitas belajar. Terus mata pelajaran itu, ini kan ulangan kan. Kalau kita lihat di sini, ulangannya itu ada nilai. Berarti suatu mata pelajaran itu memiliki nilai, gitu kan? Memiliki nilai, tapi ulangan nilai karena di sini ada nilainya. Jadi kan biasanya satu matkul kan nilainya banyak tuh. Karena kita ujiannya 5 kali atau lebih dari 1, maka di sini ulangannya itu many. Memiliki nilai. Karena di sini itu atributnya pakainya atribut nilai. Jadi ulangannya di sini itu lebih ke arah nilai ulangan. Dalam. Karena harusnya itu kan guru mengajar suatu mata pelajaran kan. Ya, di sini itu biar belajar itu punya relasi itu kita pakainya dalam aja. Jadi bacanya itu dari kanan ke kiri gitu. Nih. Tapi intinya guru itu mengajar satu mata pelajaran, berarti satu guru kita biar lebih ke arah satu gitu ya. Satu guru itu punya satu keterampilan mata pelajaran aja gitu. Jadi one to one aja. One to one. Terus buat murid sama kelas kan berarti many to one. Many to one. Many-nya mana ya? Sorry. Many.
Itu one-one-nya. Kurang ini ya, nggak kelihatan. Tarar. Nggak kelihatan. Kelihatan benar. Tarar. Kelihatan nih kayaknya deh. Aspek. Terus yang gurunya kan itu berarti apa? Gurunya itu kan wali kan. Jadi kelas itu memiliki satu wali. Satu kelas berarti apa? Tuan ya. Lanjut toh. Biar sampai selesai biar di kosan nggak ini. Ngerjain unguidednya aja. Biar bisa scroll IG. Nanti one-to-one. Ini tinggal kita duplikat. 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 Terus satu guru mengajar dalam suatu mata pelajaran. Berarti one-to-one aja ya. Satu guru satu mata pelajaran. Nah ini salah. Ini mana aja guys. Ini mana itu? Ini mana sih? Lalu kita lihat di sini.
Terus satu mata pelajaran itu memiliki banyak nilai ulangan. Biar kita ini kita taruh di sini, taruh di sini. Ini geser biar lurus. Banyak ya. Many to one. Tadi nggak ditambahin atribut yang lain. Itu baru primary key-nya tuh. Ya belum? Nih,
tanggal ujian sama nilai karena primary key-nya udah masuk ke sebagai foreign key itu. Atribut lainnya tambahin nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor. Nama, tanggal lahir, banyak banget. Lebih bagus mana sih? Satu aja ya. Kelas Nikuali.
Nama jenis kelamin tanggal masuk status. Nama jenis kelamin tanggal masuk status. Oh, ini tuh. Nama jenis kelamin tanggal masuk. Filenya primary key ya. Terus status pegawai. Tanggal masuk, status pegawai. Terus nicknya terus ininya ya rapi kayak gini ya. Dah. Terus di sini kan ada murid sama nilai ulangan. Murid sama ulangan. Kardinalitasnya apa? Satu murid memiliki banyak nilai ulangan. Itu murid memiliki terus ganti biar lurus, biar rapi aja. Satu murid memiliki mania, banyak ulangan. Terus biar lurus ini kan biasanya mencong. Biasanya bentuknya siku-siku. Tuh. Nilai ulangannya ada tanggal ujian sama nilai. Ujian ke tanggal ujian sama nilai. Berarti ini kita ambil 2. Itu kita duplikat aja. Ini kita ambil benar. Tanggal ujian kita duplikat.
tanggal ujian sama nilai. Tinggal kita duplikat lagi sama nilai. Ujian sama nilai. Ininya kita duplikat. Nama kredit mata pelajaran nama MP sama kredit. Nama MP sama kredit ini duplikat nama MP sama ini maksudnya kredit apa ya di mata pelajaran ya? Apa weh? Maksudnya kredit di mata pelajaran. Isinya apa? Udah apa belum? Udah ya? Nama itu ikutnya mana? Murid itu nama ya harusnya di sini. Terus ininya kita duplikat. Mas Renaldi, NIM-nya berapa mas? Halo? NIM-nya? 104. Bentar ya. Bentar. Oke. Dokumen praktikum. NIM-nya sama nggak sih? Belakangnya doang yang beda apa gimana? Ini namanya beda. Apa berapa? Aku 3 digit terakhir 13. 13. Mas Rio itu 43 ya? 13 namanya siapa Mas Ray? Mas Ray. Mas Ray. Nah. setengah 12. Ini masih deh. Pas bawahnya mas. Yang di belajar kan itu di masnya ada nilai sama targetnya, nah sedangkan di modulnya cuma ada hari. Itu bisa kamu sendiri atau gimana? Belajar itu apa? Oh iya tadi salah ya. Ya benar. Tadi hari doang ya. Nilai sama tanggal ujian.
Itu ada di nilai ulangan kalau nggak salah ya. Oh ya ini, sorry mas. Oke nggak apa-apa. Sorry, ini berarti kita cuma satu atribut ya. Belajar itu hari. Ini kredit dalam entitas mata pelajaran itu apa ya? Itu kan ada kredit ya. Dalam satu mata pelajaran itu apa? Kredit, mata pelajaran kredit. Apa ya? Kredit dalam satu mata pelajaran. Itu kan ada atribut kredit kan dalam entitas mata pelajaran. Itu isinya apa ya? Inputan datanya itu apa? Tanya ChatGPT coba itu. Oh jauh bingung itu kredit isinya apa ya dalam mata pelajaran? Mata pelajaran 2 kredit. Apa kayak SKS gitu? Oh, di Google SKS. Iya. Iya nggak sih? Kredit. Udah semua? Ada yang belum? Kayaknya SKS deh kayak gitu deh. Ada yang belum nggak? Ada yang belum? Ada nggak? Biar kita lanjut nomor 4. Sudah? Kita lanjut ke nomor 4. Ini ada soal cerita. Di sebuah bank swasta ingin mengintegrasikan datanya ke dalam database yang kompleks agar bank tersebut dapat mudah untuk mencari dan menampilkan sebuah data. Di dalam database tersebut mencakup banyak beberapa aspek penting. Bank swasta tersebut memiliki banyak cabang yang tersebar di beberapa kota. Terus di setiap cabangnya
memiliki sebuah kode cabang. Oke, terus alamat, nomor telepon, dan email. Berarti ini ke arah atribut. Entitasnya apa? Cabang bank. Terus tentunya bank memiliki beberapa jenis layanan transaksi. Ya, itu berarti entitasnya lagi ya. Entitas lagi seperti menyimpan uang, transfer uang tunai, tarik tunai, dan pembayaran. Untuk berjalan dengan baik, tentu bank memiliki pegawai. Entitas lagi, berarti kita sudah nyimpan berapa? 3. Kenapa? 3. Ya, 3. Terus pegawai di bank dapat dikelompokkan. Ini berarti 3 ya, masih berdasarkan jabatan yang dipegangnya. Dapat dikelompokkan berdasarkan jabatan. Berarti ini dapat dikelompokkan, pegawai banknya itu dapat dikelompokkan berdasarkan jabatannya. Berarti entitas lagi nggak sih? Ya, berarti ada 4. Data pribadi pegawai, ini kan berarti ini ya atribut ya. Berarti ada 4. Tentunya bank tersebut memiliki nasabah 5 yang menggunakan jasa bank tersebut. Data pribadi nasabah, oke. Berarti kita udah megang 5 nih. Alur bisnis dari bank tersebut yaitu nasabah dapat menggunakan banyak jenis layanan. Berarti ada 6. Jadi kita bagi antara layanan transaksi itu jadi 2, transaksi sendiri, layanan sendiri. Karena di sini ada proses bisnisnya. Ini kalau kita memahami kalimat kayak tadi kan kita ngitungnya 5 nih niatnya. Kayaknya layanan transaksi itu ikut satu entitas. Tapi setelah kita baca di alur bisnis dari bank tersebut, satu nasabah dapat menggunakan banyak jenis layanan. Berarti kan kita melakukan transaksi dulu untuk memilih dari layanannya kan. Berarti ada 6. Di mana satu bank memiliki banyak pegawai. Oke, ini berarti masalah kardinalitas. Jadi ada berapa? 6. Yang soal pertama, analisis entitas dan atribut apa saja yang dibutuhkan dalam membangun sebuah database. Tadi ada 6. Apa aja? Cabang bank. Di situ ada bank swasta ya. Kenapa bank swasta nggak ikut? Kenapa? Karena datanya itu kita bank kan cuma ada 1 nih. Tapi kan kalau cabang kan berarti ada lebih dari 1 yang mana datanya itu unik semua kan. Berarti banknya nggak kita ikutin. Jadi kita nulis entitas kita semua dulu. Bentar, mana ya? Entitasnya kita tulis dulu. Bareng-bareng ya. Tadi apa? Cabangnya. CB. Bank menurut Mas entitas enggak? Kalau dari aku enggak. Karena dia kan bank itu kan 1 kan. Bank swasta itu dia itu punya 1 bank nih. Dan cabangnya itu banyak itu. Karena uniknya cuma 1. Jadi enggak ada datanya. Enggak ada entitas barunya. Kalau Mas gimana? Yuk, kenapa? Cabang bank. Nih, jadi gini. Kita ulang ya. Di sebuah bank swasta ingin mengintegrasikan datanya nih. Kalau aku bank itu enggak. Barangkali dari kalian ya kita bentukkan pikiran terus di dalam database tersebut mencakup beberapa ya. Ini kan cabang nih 1 kan. Ya. Setiap cabang bank tersebut memiliki sebuah jenis layanan berarti 1, 2. Ya. Terus bank memiliki pegawai, berarti 3. Oke. 4 untuk nasabah.
nasabah, terus pegawai 5. Pegawai 5. Berarti 5 ya. Kita buat 5 dulu. Jadi layanan transaksinya jadi 1 dulu ya. Di dalam database tersebut banyak beberapa aspek cabang bank. Terus apa lagi? Cabang bank memiliki sebuah kode cabang, maka tentunya bank memiliki beberapa jenis layanan transaksi. Nah, ini jenis layanan transaksi dulu. Jenis layanan. Pegawai. Cabang bank memiliki pegawai, berarti ini. Cabang bank memiliki pegawai. Terus pegawai di bank dapat dikelompokkan berdasarkan jabatannya. Berarti ada jabatannya dari suatu pegawai. Sini. Jabatan. Terus apa lagi? Bank tersebut pasti memiliki nasabah. Ini kita gini. Tuh. Cabang bank itu memiliki jenis layanan. Terus yang kedua buatlah IRD-nya. Ini masih 1 ya berarti ya. Intinya buat IRD sama relasinya. Terus tinggal kita tambahin relasi. Memiliki jenis layanan. Pegawai di bank dapat dikelompokkan berdasarkan jabatannya. Pegawai itu dapat dikelompokkan berdasarkan jabatannya. Ini dikelompokkan. Mengelompokkan ya, biar kita bacanya dari jenis layanan. Bank tersebut memiliki nasabah. Bank tersebut memiliki nasabah. Nasabah. Ini kita ambil duplikat, ditaruh di sini.
Terus kan pasti nasabah ini pasti di apa ya? Prosesnya kan pasti ada pegawainya kan. Pegawai itu memproses nasabah kan. Jadi di sini tuh pasti ada relasi. Bahasanya apa? Relasinya apa kira-kira? Dilayani. Ya, ya itu. Jadi di sini pegawai ini pasti melayani ya. Kita bacanya dari melayani nasabah. Berarti ada 5 ya. Tinggal kalian buat kardinalitasnya. CB Bank memiliki jenis layanan. Itu berarti apa? Kardinalitasnya. Cabang bank itu memiliki jenis layanan. Kardinalitasnya apa? One to many. One to many. Terus CB Bank itu pasti satu cabang itu juga memiliki pegawai. Di sini kita memiliki juga. Ini apa kardinalitasnya? One to many juga ya? Oke. Terus pegawai dapat melayani nasabah juga one to many. Duplikat. Oh. Terus CB Bank itu memiliki nasabah yang dilayani oleh pegawai. Berarti ini satu CB Bank juga memiliki banyak nasabah one to many lagi. Terus pegawai dapat dikelompokkan berdasarkan jabatannya. Itu apa? Kardinalitasnya apa? Apa? Satu pegawai. Ya, satu jabatan itu biasanya dimiliki oleh beberapa pegawai kan. Berarti apa? Many to one nggak sih? Iya nggak? Many to one apa one to one? Kalau dari aku many to one. Karena kan kadang satu jabatan ini yang pegawainya kan banyak. Jadi many to one. One to many berarti dari jabatan mengelompokkan pegawai. Satu jabatan itu mengelompokkan beberapa pegawai. One to many to one. Oke, tinggal ditambahin atributnya.
Jadi itu tinggal ditambahin atribut sama di ID-nya. Nyampe jam berapa sih? 11.30 ya. Terus kan jadi unguided-nya itu di situ ada tambahan tabel skema relasinya nih. Jadi setelah buat ELD, ini ELD-nya kalian unguided juga, tambahan buat atributnya, terus buat tabel relasinya kalian buat lagi. Gitu ya. Terus sesuai dengan tadi yang awal bahwa nomor 1 dan nomor 2 buat Mas Renaldi nggak usah. Oh, nomor 1 nomor 2. Buat ini laporannya nggak usah buat. Tapi kalau mau rajinnya nggak apa-apa. Jadi unguided-nya ada dua ya. Kalian lanjutin ini, terus kasih penjelasan juga untuk laporannya. Udah ada ya format laporan. 1-4. 1-4 dijelasin semua. Buat khusus Mas Ray itu nggak usah. Tapi kalau kayaknya gabut di kosan ya. Gabut kayaknya enggak deh. Kan guidednya kan berarti otomatis 1-4. Tapi 4-nya itu nyampe sini doang kan. Ya buat nomor 4-nya unguided aja deh. Guidednya 1-3 berarti. Ya. Di laporannya gitu aja. Soalnya di modulnya juga nggak ada unguided ya. Ya dari udah sesuai ya. Ini udah selesai belum? Bisa-bisanya nggak diganti ini loh. Ada nggak diganti ininya. Terakhirnya ada di ini ya. Ini buat berarti ini yang buat nomor 3 sama ini nomor 4. Tinggal ditambahin atribut sama yang skema relasi tabel gitu. Persis kayak gini berarti bentuknya beda ya. Berarti kalau di tabel relasi kan berarti primary key sama foreign key-nya termasuk ya. Kerjain selengkap-lengkapnya biar nilainya maksimal juga. Udah selesai? Kalau dari saya untuk praktikum kali ini itu saja, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.